Sebelum hadirnya jembatan Suramadu yang membentang sepanjang 5.348 meter dan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia, satu-satunya akses Surabaya ke Pulau Madura atau sebaliknya harus menuju Pelabuhan Ujung menggunakan penyeberangan kapal feri Perak Kamal, terlebih saat musim mudik. PT ASDP Indonesia Ferry Persero, BUMN yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan, harus menyiapkan 19 armada kapal yang dipadati ribuan manusia untuk satu kali perjalanan selama 30 menit. Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Madura mencapai 16,24% dari jumlah penduduk, sedangkan di Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik berkisar 6,7%. Untuk itulah, Jembatan Nasional Suramadu bukan hanya berperan sebagai ikon kebanggaan, namun berperan sebagai pelancar konektivitas ekonomi Pulau Madura dan Jawa Timur. Gagasan awal pembangunan Jembatan Suramadu disampaikan Profesor Dr. Insinyur Sediatmo pada masa Orde Lama tahun 1960. Persiapan pembangunan dilakukan pada 1990 dengan dibentuknya tim Nusa Bakti dan tim ahli Jepang. Langkah selanjutnya pun semakin konkret dengan dilaksanakannya prastudi kelayakan jembatan. Hasil yang diperoleh berupa rekomendasi penting bahwa dengan kondisi Surabaya sebagai pelabuhan terbesar kedua setelah Jakarta, serta industri ekspor sistem padat karya, maka pengembangan Pulau Madura menjadi kunci pokok dalam perluasan kota metropolitan Surabaya. Akan tetapi, pembangunan kemudian tidak berlanjut akibat krisis ekonomi pada 1997. Berikutnya, pembangunan kembali berlanjut selama 6 tahun dari 2003 hingga 2009. Diresmikan oleh dua presiden, yaitu di awal pembangunan oleh Presiden keempat Megawati Soekarno Putri pada 20 Agustus 2003, serta peresmian pembukaan jembatan dilakukan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Awal terpikirkan ide pembangunan jembatan dimaksudkan agar laju transportasi antar pulau menjadi lancar. Terbukti kini sejak adanya jembatan Suramadu, perjalanan dari Surabaya ke Madura menjadi lebih praktis dan efisien karena hanya membutuhkan waktu 10 menit menggunakan transportasi darat. Deretan kaki penyangga Suramadu yang membelah perairan Selat Madura itu tiap harinya kini menopang beban sekitar 16.000 kendaraan bermotor yang melintas. Setelah resmi beroperasi, Suramadu mulanya difungsikan sebagai jembatan tol yang diberlakukan tarif masuk hingga perubahan tarif terjadi secara bertahap. Namun, kemudian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat lokal untuk membayar tol dalam beraktivitas, pencabutan status tol dilakukan dan kini menjadi gratis. Pembangunan jembatan Suramadu sisi Madura dikerjakan oleh kontraktor BUMN PT Wijaya Karya Persero, PT Hutama Karya Persero, PT Adikarya Persero, dan PT Waskita Karya Persero. Sedangkan jembatan Suramadu sisi Surabaya oleh PT Wijaya Karya Persero, PT Hutama Karya Persero, dan PT Agrabudi Karya Marga, kontraktor lokal Surabaya. Dua sisi pembangunan ini kemudian digabung di tengah sehingga muncullah nama Suramadu yang berarti bertemunya Surabaya dan Madura. Jembatan ini merupakan hasil dari alokasi pembangunan infrastruktur APBN yang menghabiskan dana biaya 4,5 triliun rupiah. Dengan 4 lajur 2 arah selebar 3,5 meter dan 2 lajur darat selebar 2,75 meter, pembangunan dilakukan di area tres pembangunan yang terdapat ranjau laut peninggalan Perang Dunia II. Ranjau ini dahulunya disebar oleh sekutu di bagian utara Lamongan dan Tuban. Sehingga pada tantangan proses pembangunan sempat dilakukan pembebasan area tres di perairan Selat Madura dari bahaya ranjau dan bahan peledak tersebut. Struktur jembatan Suramadu terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan layang dibangun untuk menghubungkan konstruksi jembatan dengan jalan darat melalui perairan dangkal di kedua sisi, sementara jembatan penghubung menghubungkan jembatan utama dengan jalan layang. Dan terakhir, jembatan utama yang terdiri dari 3 bagian yaitu 2 bentang samping sepanjang 192 meter dan 1 bentang utama sepanjang 434 meter. Jembatan yang berdiri di atas lautan ini memiliki 180 penerang di sepanjang jalan,
dilengkapi dengan 27 traffic light. Jembatan Nasional Suramadu dirancang untuk dapat bertahan hingga 100 tahun. Target itu bisa tercapai dengan bantuan sistem pemantauan ketahanan struktur jembatan. Sistem ini akan menyediakan data-data yang akurat terkait kondisi struktur jembatan yang digunakan untuk pemeliharaan, informasi kepadatan lalu lintas, tiupan angin, gempa, dan curah hujan yang terjadi di jembatan. Teknologi ini dapat memperpanjang umur pelayanan jembatan karena penurunan kemampuan dan kerusakan dapat dideteksi lebih awal. Sobat, karena keindahan dan keunikannya, Jembatan Suramadu sering dijadikan sebagai spot foto dengan pemandangan yang sangat menarik. Banyaknya animo masyarakat untuk mengabadikan momen di jembatan ini membuat tercetusnya festival untuk pertama kali di sekitar wilayah Jembatan Suramadu pada Mei 2017. Berbagai ragam acara muncul dalam festival ini, mulai dari acara olahraga, seni, budaya, hingga kuliner, sehingga menarik banyak minat masyarakat dari sekitar jembatan hingga luar kota. Pengadaan festival di wilayah jembatan ini diharapkan oleh pemerintah akan menjadi penggerak ekonomi Madura di sektor pariwisata, sehingga semakin dikenal oleh masyarakat lokal bahkan internasional. Sobat, itulah ulasan mengenai Jembatan Suramadu. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.